warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia, saya dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen saya 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 11, yaitu pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz ayat atau hadis yang tidak terikat oleh lafaz lain, seperti lafaz tangan pada ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Muqayyad adalah lafaz ayat atau hadis yang terikat oleh lafaz lain, seperti lafaz pada faksilu wujuhakum wa aydikum illa ala marafiqi. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan nomor 12, yaitu ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan ini dibagi menjadi 4, yaitu ketentuan 1, jika kasusnya sama, sebab sama, tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikuti yang muqayyad. Contoh ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 4. Ketentuan yang kedua, jika kasusnya beda, sebab beda tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mengikuti yang mutlak dan yang muqayyad tetap mengikuti muqayyad. Contoh ada pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Ketentuan yang ketiga, jika kasusnya beda, sebab beda dan hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mengikuti mutlak dan yang muqayyad tetap mengikuti muqayyad. Contoh ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 38. Ketentuan 4, jika kasusnya beda, sebab sama, hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak dan muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Syafi'i yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Contoh Quran surah Al-Maidah ayat 6. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 17. Hukum mempertukarkan muradif mustarak. Hukum mempertukarkan lafaz muradif, tidak boleh mempertukarkan lafaz Al-Quran dengan lafaz lain, sekalipun maknanya sama, karena Al-Quran lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh mengganti lafaz bacaan tertentu yang sudah ditentukan bacaannya, seperti bacaan sholat. Menurut Imam Hanafi, dibolehkan dalam keadaan darurat seperti bacaan sholat, mu'alaf. Selain kedua hal di atas, boleh dipertukarkan asal maknanya sama. Selanjutnya pertanyaan nomor 21, macam-macam mafhum muwafaqah. Yang pertama, mafhum muwafaqah yaitu pemahaman terhadap hukum yang tersirat sama atau lebih tinggi dari yang tersurat. Contoh, keharaman mendiamkan orang tua sama dengan mengatakan dari segi menyakiti. Yang kedua, mafhum muwafaqah fahwal kitab, yaitu mafhum yang hukumnya lebih tinggi dari yang tersurat. Contoh, memukul orang tua lebih besar dosanya dari mengatakan karena unsur menyakitinya lebih tinggi. Yang ketiga, ada mafhum muwafaqah lahnal kitab, yaitu mafhum yang hukumnya sama dengan yang tersurat. Contoh, mendiamkan orang tua sama dosanya dengan mengatakan Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan ada kekurangan di dalam jawaban saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.